Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seorang pemuda ini masuk surga karena mengintip wanita mandi. Padahal seperti apa yang kita ketahui, mengintip adalah salah satu perbuatan tercela. Apabila kita melakukannya, maka kita dianggap telah melanggar norma. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang mengintip justru masuk surga karena perbuatannya ini? Mau tahu kisahnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Salabah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang juga merupakan pembantu Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah mengutusnya untuk suatu keperluan. Di tengah perjalanan, ia menengok ke salah satu pintu rumah sahabat Ansor dan dilihatnya seorang wanita yang sedang mandi. Ia pun lalu mengintip berulang-ulang. Syahdan. Tidak berselang lama, Salabah menyesal dan takut setengah mati. Dalam hatinya, bagaimana nanti apabila ada wahyu yang turun menceritakan kelakuannya itu? Betapa malunya diriku. Ia pun memutuskan untuk pergi dan tak ingin kembali ke Madinah. Ia melarikan diri ke lembah gunung di antara Mekah dan Madinah, meninggalkan Rasulullah SAW selama 40 hari. Nabi kehilangan Salabah. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan berkata, "Wahai Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkirim kepadamu salam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, sesungguhnya salah satu umatmu telah melarikan diri dan sekarang berada di antara gunung ini dan itu. Dia selalu memohon perlindungan padaku dari neraka." Nabi kemudian mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyusuri bukit dan gunung-gunung di Madinah. Keduanya bertemu penggembala yang bernama Zufafah dan bertanya, "Apakah kamu melihat seorang pemuda di antara gunung ini dan itu?" Zufafah menjawab, "Oh, orang yang berlari dari neraka jahanam itukah?" Umar pun ganti bertanya, "Bagaimana engkau tahu kalau dia lari dari neraka jahanam?" Jawab Zufafah, "Apabila dia keluar dari gunung itu, selalu memegang kepalanya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, cabutlah nyawaku dan leburkan jasadku, dan jangan engkau telanjangi aku di hari kiamat kelak.'" Oh betul, itulah orang yang aku maksud, tukas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika sahabat itu lalu mengendus ke sebuah gunung, pada tengah malam, keduanya melihat Salabah keluar dari gunung seraya berkata, sebagaimana yang diceritakan oleh Zufafah. Umar radhiyallahu anhu kemudian berlari mengejar Salabah dan mendekapnya. Beliau berkata, "Aman, aman, dan selamat dari neraka. Aku Umar." Salabah kemudian bertanya, "Wahai Umar, tahukah Rasulullah akan dosaku?" "Aku tidak mengerti. Namun Nabi kemarin menyebut-nyebutmu. Kemudian beliau menangis dan mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Jawab Umar, "Wahai Umar, jangan pertemukan aku dengan Rasulullah SAW kecuali beliau sedang sholat atau bila sedang iqamah," kata Salabah. Mereka lalu menuju ke Madinah dan sampai di sana Rasulullah sedang sholat. Ketiganya menempatkan barisan shaf berjamaah. Namun ketika Rasulullah membaca Al-Quran dalam sholat tersebut, Salabah tak sadarkan diri karena saking takutnya dengan Allah dan nerakanya. Usai sholat, Nabi bertanya pada Umar dan Salman, "Wahai Umar dan Salman, bagaimana keadaan Salabah?" Keduanya menjawab dengan serentak, "Itu Salabah, wahai Rasul." Nabi mendatangi Salabah dan memanggilnya, "Wahai Salabah." Salabah pun menatap Rasul dan menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." "Mengapa engkau meninggalkan aku, Salabah?" tanya Rasulullah SAW. "Karena dosaku, wahai Rasul." Jawab Salabah, "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ayat yang menghapus dosa?" kata Rasulullah. "Betul, wahai Rasulullah." Jawab Salabah, "Berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar," kata Rasulullah. "Tapi dosaku amat besar, wahai Rasulullah," sergah Salabah. "Ayat Allah lebih besar, Salabah," tegas Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang. Akan tetapi sampai di rumah Salabah jatuh sakit. 8 hari kemudian Salman bercerita pada Rasulullah SAW tentang sakitnya Salabah. Rasulullah seketika mengajak Salman menjenguknya. Sesampai di pembaringan Salabah, beliau memangku kepala Salabah. Namun ketika dia tahu diturunkannya kepala dari pangkuan Rasul, Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau turunkan kepalamu dari pangkuanku?" "Karena kepalaku penuh dengan dosa, wahai Rasulullah," jawab Salabah. "Apa yang kau rasakan, wahai Salabah?" "Seluruh kulit dan tulangku seakan-akan dikerumuti semut, wahai Rasul," jawab Salabah. "Apa yang kau inginkan, wahai Salabah?" Salabah dengan cepat menjawab, "Ampunan Tuhanku."
Kemudian datanglah Jibril pada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah membacakan untukmu salam, dan Allah berfirman, andai hambaku ini datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, niscaya akan aku datangkan pengampunanku sebesar itu pula. Bolehkah aku beritahukan kabar ini kepada Tha'labah, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Silakan," jawab Jibril. Ketika kabar itu diberitahukan oleh Nabi, maka seketika Tha'labah menjerit gembira sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan pada para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Tha'labah. Kemudian Rasul dan para sahabat menyolatkannya. Namun beliau berjalan dengan jinjit-jinjit. Sahabat pun bertanya tentang jalannya Nabi Muhammad SAW dan beliau menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menyolati dan mengiringi jenazah Tha'labah." Masya Allah, sungguh akhir yang sangat mulia. Tha'labah sangat menyesali dosanya, kemudian diterima tobatnya. Para malaikat mensolatinya dan mengantarkannya menuju surganya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.